Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Malasal Sabil dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan mereview ulang mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13. Langsung saja ke pertemuan yang ke-8, yaitu tentang pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural ada dua, yaitu tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal yaitu membangun wacana pendidikan dan mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan. Sedangkan tujuan akhir yaitu peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis dan humanis. Pada pertemuan ke-9, kami membahas pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin bin Muhammad. Ibnu Khaldun ini dilahirkan di Tunisia pada awal Ramadan. Beliau berasal dari keluarga yang terkemuka di mana garis keturunan dari pihak ayahnya. Ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan sebagai hal yang senantiasa dilaksanakan oleh manusia sebagai sebuah proses peradaban. Peradaban itu berasal dari budaya. Nah, peradaban ini harus terwujud setelah manusia konsisten dan secara berkesinambungan melakukan pendidikan dimanapun. Pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun meliputi materi dan kurikulum pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan metode pengajaran dan pendidikan. Lanjut ke pertemuan ke-10, kami membahas pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah seorang pembaharu pendidikan Islam. Pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarluaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam, sehingga di berbagai dunia Islam muncul gagasan mendirikan sekolah-sekolah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Muhammad Abduh. Adapun beberapa karya-karya dari Muhammad Abduh yaitu Risalah Al-Waridat tahun 1874, Hasyiah Al-Syarh Al-Qaid Al-Adudiyah pada tahun 1876, dan Najh Al-Balaghah pada tahun 1885, dan lain-lain. Lanjut ke pertemuan ke-11, kami membahas pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Tokoh Ahmad Dahlan inilah yang membangun peradaban Islam dengan memurnikan kembali ajaran Islam. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia, agar manusia dapat mencapai tingkat kemanusiaannya, sehingga menyadari keberadaan dirinya, Tuhan penciptanya, serta alam yang ada di sekelilingnya. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan seyogianya bisa memberi kesempatan dan peluang kepada peserta didik untuk sukses hidup di dunia dan di akhirat.
Karena orang yang dengan nilai-nilai agamanya kuat, maka akan semakin sukses, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Lanjut ke pertemuan yang ke-12, kami membahas pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan pendiri salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam kitab Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim yang terdiri dari 8 bab yang berisi tentang kelebihan ilmu dan ilmuwan, etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik, etika seorang peserta didik terhadap peserta didik, etika seorang peserta didik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap dirinya, etika pendidik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap peserta didik, etika pendidik dan peserta didik terhadap buku. Nah, pendekatan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu lebih memperlihatkan kepada perpaduan antara teoritis dan praktis. Sebagai teoritis terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya. Sedangkan sebagai praktis terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya tersebut. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13, kami membahas pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis merupakan sebuah organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini berasal dari sebuah acara yang sangat sederhana, yaitu kenduri. Di dalam kenduri itu, para anggotanya berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan dan kegiatan keagamaannya. Tokoh-tokoh diantaranya adalah Haji Zamzam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Nasir. Usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Persis adalah pendirian madrasah, pendirian kursus-kursus keagamaan, pendidikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, pendirian pesantren Persis, dan pendirian percetakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.